Aku cuma menolong seseorang yang hampir direnggut paksa di jalan gelap itu. Tak kebaikan ternyata punya harga. Sejak malam itu aku bukan lagi penolong, aku jadi target. Wanita berhijab penumpang yang paling sering percaya padaku. Jatuh bukan karena salahnya sendiri. Peluru itu bukan cuma melukainya. Ia menyalakan sesuatu yang tak bisa lagi kupadamkan. Aku tidak akan diam. Dan aku tahu aku tidak sendirian. Putri ayahnya aku tolong sedang mencari. Aku juga mencari, namun satu pertanyaan terus menghantui, siapa sebenarnya menggerakkan semuanya? Jika kamu ingin tahu siapa dalangnya, jika kamu ingin melihat bagaimana waktu terus mengayuh, dan harapan digoreng sampai berdarah, temani aku. Kebenaran tak akan datang sendiri. Siapa dalangnya? Lanjutkan ceritanya, ikuti episodenya. Apakah ini pesan, ancaman, atau sekadar kebetulan yang terlalu kejam? Namun di sela kecurigaan dan naluri bisnisnya yang dingin, muncul satu sosok yang terus mengusik pikirannya. Bukan rival, bukan musuh, melainkan seorang pengayuh becak sederhana. Pria itu tak meminta imbalan, tak menanyakan nama, tak peduli siapa yang ia tolong. Selama hidupku, aku percaya dunia bergerak karena kekuatan. Kekuatan uang, kekuasaan, pengaruh. Aku membangunnya sedikit demi sedikit hingga orang-orang menunduk sebelum aku bicara. Tapi malam itu, semua kekuatan itu absen. Aku tidak berada di sana ketika anakku paling membutuhkan perlindungan. Yang ada justru seorang pria sederhana, tanpa jabatan, tanpa harta, tanpa alasan untuk berani. Aku memegang fotonya, wajah yang tidak dikenal pasar, tidak tercatat sama, tidak memiliki nilai tukar apapun. Namun ia memilih berhenti, memilih melihat, memilih peduli. Apa arti kekayaan jika keberanian harus dicari pada orang yang tak punya apa-apa? Apa arti kuasa jika ketulusan justru datang dari tangan yang kasar oleh kerja? Mungkin selama ini aku salah membaca dunia. Mungkin ada orang-orang yang tidak hidup untuk memiliki, melainkan untuk menjaga sesama. Aku menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mengendalikan apapun. Cukup mengingat satu hal, bahwa di tengah dunia yang bisa dibeli, masih ada manusia yang memilih menjadi benar. Kalian tahu berapa besar uang yang hilang malam ini? Kami tidak menyangka, bos. Tidak menyangka! Kalian gagal menculik anak pengusaha terbesar di kota ini! Ada orang tua, bos. Pengayuh becak, dia tiba-tiba muncul. Pengayuh becak? Kalian dipermalukan oleh orang yang bahkan tak punya senjata? Dengar baik-baik, kalau satu pengayuh becak bisa menghancurkan rencana kita, maka pengayuh becak itu adalah ancaman. Cari dia! Aku tidak peduli siapa dia sebenarnya. Karena mulai malam ini bukan dia yang mengintai kita. Kita yang akan mengintai dia. Kadang, dan ketika kejahatan merasa terancam, maka bayangan gelap mulai bergerak. Iya. Kau bilang rencananya rapi. Ada gangguan tak terduga. Gangguan? Anak itu lolos dan namaku ikut dipertaruhkan. Kami akan bereskan. Aku tidak bayar untuk kegagalan. Kembali beraksi. Aku mau dia, dan aku mau malam ini. Kalian dengar? Ya, bos. Kali ini tidak boleh ada saksi. Ketika uang berbicara dan harga diri dipertaruhkan, malam akan menjadi lebih gelap. Selama puluhan tahun aku membangun kekuasaan untuk melindungi apa yang kupunya. Namun hari itu keselamatan anakku diselamatkan oleh seseorang yang tak punya apa-apa. Jika ini perang bisnis, aku tahu cara yang menang. Mengapa hatiku justru tersentuh oleh kebaikan yang tak masuk laporan? Jangan mulai dengan siapa yang paling mungkin. Mulai dengan apa yang paling jujur. Tapi bos, saya tidak tertarik pada spekulasi. Jika ini kriminal biasa, temukan. Jika ini pesan dari rival, bongkar sampai akarnya. Dan jangan lewatkan satu detail kecil pun.
Abang mobil itu ngikutin kita. Pegangan yang kuat. Apapun yang terjadi jangan lepaskan. Ya Allah, jangan sekarang, jangan tinggalinin aku. Abang cuma tukang becak, kalau nyawa abang yang diminta, ambil, tapi jangan dia. Ternyata hidup yang dikayu pelan-pelan bisa dihantam sekeras ini. Kalau waktu masih mau ngasih abang kesempatan, abang janji, abang bakal lawan. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar, kondisinya sekarang sudah stabil dan baik. Alhamdulillah, bener dok, dia penumpang saya selamat. Iya pak, doa bapak didengar, sekarang beliau hanya perlu istirahat dan pemulihan. Terima kasih dok, terima kasih. Saya nggak punya apa-apa selain doa. Justru itu yang paling kuat pak, tetap temani beliau, semangat bapak sangat berarti untuk kesembuhannya. Kondisinya stabil, ada harapan. Syukur sekali dokter. Iya pak, kita jaga sama-sama. Aku gagal. Peluru itu bukan hanya menembus tubuhmu, tapi juga namaku. Kau tak pernah minta dilindungi, tapi aku berjanji melakukannya. Aku tidak butuh balas dendam. Aku butuh keadilan versi dunia nyata. Ia mulai menghitung, bukan hari, tapi nama, tempat, kebiasaan. Setiap langkah akan dingin, setiap keputusan akan tepat. Tak ada ruang untuk kesalahan kedua. Bang Hendra tahu, musibah ini bukan akhir, ini adalah awal dari perburuan.